Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrina dengan NIM 20040300125. Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1E. Saya akan membahas mengenai proyek UAS penggabungan materi pengetahuan komputer tugas individu yang diberikan oleh Bapak Siaul Haq Eskom MPD. Part 1 dengan judul Konsep Dasar dan Sejarah Perkembangan Komputer. Materi Part 1, Pengertian Komputer. Computare bahasa Latin, to compute bahasa Inggris, menghitung bahasa Indonesia. Komputer adalah kumpulan alat elektronik yang tersusun menjadi rangkaian membentuk sebuah mesin berteknologi dengan kontrol sistem operasi disertai program-program yang mampu menerima dan menyimpan data, melakukan pengolahan dan memberikan hasil dalam bentuk informasi sesuai prosedur operasi yang dirumuskan. Sejarah komputer. Yang pertama, alat hitung tradisional dan kalkulator mekanik. Dengan ciri-ciri yaitu abakus muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil. Alat ini menggunakan pengguna untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1642. Yang kedua, komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959 dengan ciri-ciri yaitu sirkuitnya menggunakan vacuum tube. Programnya dibuat dengan bahasa mesin atau assembler. Pada tahun 1946, Electronic Numerical Integrator and Computer atau singkatan dari ENIAC, komputer elektronik pertama di dunia yang mempunyai bobot seberat 30 ton, panjang 30 meter, tinggi 2,4 meter, dan membutuhkan daya listrik 174 kW. Yang ketiga, komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964 dengan ciri-ciri yaitu yang pertama sirkuitnya berupa transistor, yang kedua program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi atau COBOL, Fortran, dan ALGOL. Yang ketiga, komputer yang paling banyak digunakan pada generasi kedua yaitu IBM 1401. Yang keempat, komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970 dengan ciri-ciri yaitu yang pertama menggunakan integrated circuit atau singkatan dari IC. Yang kedua, pada tahun 1964 IBM S360. Komputer generasi ketiga pertama digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. Yang ketiga, pada tahun 1969, Nova dikembangkan oleh Data Generasi Corporation, komputer mini 16 bit pertama. Yang kelima, komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1990 dengan ciri-ciri yaitu yang pertama menggunakan Large Scale Integration atau singkatan dari LSI. Yang kedua, IBM 370, komputer generasi keempat pertama. Yang ketiga, dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Yang keenam, komputer generasi kelima sejak tahun 1990-an dengan ciri-ciri yang pertama menggunakan Very Large Scale Integration atau singkatan dari VLSI. Yang kedua, adanya mikroprosesor dan semikonduktor. Yang ketiga, dikenal dengan sebutan generasi Pentium. Yang ketujuh, komputer generasi keenam pada abad 21. Generasi masa depan yang nantinya dikenal dengan generasi titanium. Perkembangan teknologi komputer, kemajuan industri komponen elektronika integrated circuit atau IC telah mendorong terciptanya berbagai perangkat
chip IC yang beragam dan mendukung berbagai keperluan pembuatan produk elektronik. Perkembangan teknologi komputer, kemajuan industri komponen elektronika integrated circuit atau IC telah mendorong terciptanya berbagai perangkat chip IC yang beragam dan mendukung berbagai keperluan pembuatan produk elektronik. Selanjutnya part 2, perkembangan komputer dari masa ke masa. Materi part 2 yaitu perkembangan komputer. Perkembangan komputer terjadi setahap demi setahap atau evolusi, dan komputer yang lebih baru pada umumnya mendukung komputer yang sudah ada sebelumnya atau backward compatible. Seiring berjalannya waktu mengalami perubahan. Next, perkembangan hardware. Era sebelum tahun 1940, ribuan tahun yang lalu sebelum Masehi di Cina ditemukan abakus atau sempoa. Pada tahun 1617, John Napier menciptakan logaritma yang dinamakan Napier's bonus atau rhabdologia. Alat tersebut dapat dipakai untuk melakukan operasi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada tahun 1642, Blaise Pascal menciptakan mesin hitung mekanik yang pertama diberi nama Pascal Line. Pada tahun 1822, Carles Babbage yang digelar sebagai Bapak Komputer telah merancang apa yang dinamakan Difference Engine yang selanjutnya dikembangkan menjadi Analytical Engine pada tahun 1833. Semua komputer pada saat itu menggunakan model mesin seperti yang dirancang oleh Babbage, yang terdiri atas input, memori pemrosesan, dan output. Mulai tahun 1940, muncul teknologi baru komputer dengan perangkat elektronik digital. Selanjutnya, perkembangan software. Perangkat lunak atau software adalah perangkat abstrak yang merupakan bagian utama selain hardware dari sistem komputer. Bentuk paling primitif perangkat lunak adalah menggunakan aljabar boolean yang dipresentasikan dalam binary digit atau bit, yaitu bernilai 1 atau 0, yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 bit atau nibble, 8 bit atau byte, 16 bit atau word, dan seterusnya. Perangkat lunak yang ada hingga saat ini dibentuk dari sebuah kode-kode biner yang kemudian dikemas dalam sebuah bahasa mesin atau mesin language, bahasa assembler, bahasa C, dan sebagainya. Jenis software komputer. Yang pertama, software sistem operasi operating system atau OS mempunyai dua fungsi utama, yaitu pengelolaan seluruh sumber daya sistem komputer atau resource manager, mengelola sumber daya pada sistem komputer seperti monitor, prosesor, maupun data dan program. Selanjutnya, sistem operasi sebagai penyedia layanan menyediakan sekumpulan layanan disebut sistem call ke pemakai, sehingga memudahkan dan menyamakan pengguna dan pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Jenis software komputer yang kedua yaitu aplikasi. Aplikasi seperti bahasa pemrograman, software program aplikasi, software paket aplikasi, software utilitas, serta software games dan multimedia. Part 3. Jenis-jenis komputer dan penggolongan materi. Materi part 3. Jenis-jenis komputer. Yang pertama, jenis komputer berdasarkan tujuan penggunaan. Terdapat special purpose computer dan general purpose computer. Yang pertama itu jenis komputer yang dirancang dan digunakan untuk tujuan-tujuan pemakaian pada masalah khusus yang biasanya hanya berupa satu masalah saja. Yang kedua itu untuk menyelesaikan berbagai masalah, digunakan untuk menyelesaikan program yang bermacam-macam dan jenis permasalahan yang berbeda-beda, seperti untuk pengolah kata, grafis, permainan, dan sebagainya.
Yang kedua, jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Terdapat komputer analog. Dengan ciri-ciri komputer tersebut digunakan untuk menerima sinyal analog. Kedua, digunakan untuk melakukan pengecekan data yang tidak berbentuk angka. Ketiga, digunakan untuk mempresentasikan keadaan. Contohnya pengecekan suhu dan penghitung aliran BBM pada SPBU. Selanjutnya ada komputer digital. Dengan ciri-ciri komputer digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Yang kedua, Central Processing Unit atau SPBU, yaitu inti dari elemen komputer digital. Yang ketiga, bentuknya chip kecil dan terdiri dari transistor yang begitu banyak. Contohnya laptop, notebook, komputer tablet, desktop, server, dan mini komputer. Selanjutnya masih dengan jenis komputer yang data yang dapat diolah, terdapat komputer hybrid. Yang pertama digunakan untuk pengolahan data yang bersifat baik kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua digunakan untuk aplikasi khusus yang biasanya dipakai pada robot-robot seperti pekerja pada pabrik, serta digunakan oleh berbagai rumah sakit yang digunakan untuk memeriksa keadaan tubuh pasien, yang pada akhirnya komputer bisa mengeluarkan berbagai analisa yang disajikan dalam bentuk gambar, grafik, ataupun tulisan. Yang ketiga, jenis komputer berdasarkan prosesor. Ada mikrokomputer, mini komputer, dan superkomputer. Yang saya jelaskan satu persatu yaitu mikrokomputer. Yang pertama, kelas komputer yang menggunakan mikroprosesor sebagai CPU utama. Yang kedua dikenal sebagai personal komputer atau PC, home computer atau small business computer. Terus mikroprosesor adalah sebuah IC yang digunakan sebagai otak atau pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Next, penjelasan dari mini komputer. Ada kelas komputer multi-user yang dalam spektrum komputer berada di posisi menengah di bawah kelas komputer mainframe, dan sistem komputer single user seperti komputer pribadi. Yang kedua itu istilah mini komputer sudah dianggap kuno dan diganti dengan istilah stasiun kerja atau workstation dalam dunia Sun Microsystem. Penjelasan yang ketiga itu superkomputer. Yang pertama, komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas proses, utama kecepatan perhitungan. Yang kedua itu komputer diperkenalkan pada tahun 1980-an, didesain oleh Seymour Cray, dikontrol data corporation atau CDC. Yang ketiga, memimpin di pasaran pada tahun 1970-an sampai Cray berhenti untuk membentuk perusahaannya sendiri atau Cray Research. Yang keempat, jenis komputer berdasarkan bentuk fisik. Ada komputer desktop dengan ciri ukuran fisiknya lumayan kecil, biasanya cocok diletakkan di atas meja saja. Yang kedua, sekarang dikembangkan bentuk komputer desktop yang semakin tipis, yang dikenal dengan bentuk desktop slim. Yang ketiga, bentuk desktop biasanya dilengkapi dengan banyak ruang yang disebut expansion slot sebagai tempat card tambahan. Jenis yang kedua itu komputer tower dengan ciri ukuran fisik relatif besar dibanding dengan komputer jenis desktop. Terus memiliki ruang expansion slot lebih banyak. Yang ketiga, cocok untuk diletakkan di samping atau di atas meja. Lanjut yang ketiga, komputer laptop
Semua komponennya dibuat menyatu, komputer dengan ukuran fisik yang dapat dijangkau, yang terakhir ukurannya lebih kecil dari komputer portable. Selanjut, komputer portable. Yang pertama itu ukuran fisiknya sedikit lebih kecil dari komputer desktop dan tower. Terus portable mudah dibawa-bawa, dan jenis komputer diciptakan untuk orang yang sering bekerja berpindah-pindah atau di lapangan. Yang terakhir ada komputer palm top. Bisa digenggam, arus listriknya didapatkan lewat baterai, dan bila dibandingkan dengan ukuran kaset, kira-kira sebesar kaset video. Yang kelima ada jenis komputer berdasarkan skala kemampuan. Yang pertama, small scale computer. Komputer skala kecil merupakan komputer yang memiliki kemampuan proses jumlah kecil yang termasuk ke dalam kategori adalah komputer desktop atau komputer pribadi yang umumnya digunakan oleh satu orang pada suatu saat. Yang kedua ada medium scale computer. Komputer untuk skala menengah. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mini yang biasanya melayani penggunanya pada dumb terminal. Yang terakhir ada large scale computer. Komputer untuk skala besar. Pada mesin tersebut dapat diakses beramai-ramai dan sudah dilengkapi dengan software yang lengkap. Penggunanya pun adalah untuk pengolahan perhitungan dengan kemampuan yang cukup rumit diselesaikan oleh komputer medium dan small. Selanjutnya penjelasan penggolongan komputer tujuan penggunaan. Yang pertama, komputer untuk tujuan khusus atau special purpose computer, yaitu komputer yang digunakan secara khusus dan mempunyai satu fungsi saja. Selanjutnya, komputer tersebut tidak digunakan untuk pekerjaan biasanya. Yang kedua, komputer untuk tujuan umum atau general purpose computer. Komputer yang digunakan tujuan umum dan komputer yang digunakan secara umum. Komputer tersebut kadang kita gunakan atau biasa kita gunakan sehari-hari. Misalnya komputer. Next, part 4. Alat input, alat proses, dan alat output. Alat input adalah alat-alat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Selanjutnya, alat input langsung, yaitu alat input yang dimasukkan langsung lalu diproses oleh alat pemroses. Contohnya keyboard, mouse, touchscreen, like pen. Selanjutnya, alat input tidak langsung, melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses. Contohnya scanner, sensor, dan optical data reader. Selanjutnya penjelasan alat proses. Alat proses merupakan alat yang berfungsi untuk mengolah data ke dalam komputer, mengolah angka, mengolah suara, dan mengolah gambar setelah mengalami proses input. Macam-macam alat proses dalam komputer. Yang pertama ada CPU sebagai otak dan pengendali proses kinerja komputer dengan dibantu komponen lainnya. Yang kedua ada arithmetic logical unit, berfungsi untuk melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika, seperti data matematika dan sistematika. Yang ketiga ada control unit, berfungsi untuk melakukan pengontrolan dan pengendalian terhadap suatu proses yang dilakukan sebelum data tersebut dikeluarkan. Selanjutnya penjelasan output. Alat output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang berguna. Output device adalah segala macam komponen hardware yang dapat menyampaikan informasi kepada user. Kemudian suatu peralatan output yang dapat menyampaikan informasi secara visual, lalu informasi yang ditampilkan biasanya disebut dengan soft copy.
Selanjutnya part 5. Cara kerja alat proses. Alat proses adalah alat di mana instruksi-instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat input dan hasilnya akan ditampilkan melalui alat output. Alat proses terdiri dari Central Processing Unit atau CPU, Array Processor, dan Main Memory. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, Central Processing Unit atau CPU berfungsi sebagai pemegang kendali dari jalannya kegiatan komputer, juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pengolahan data. Cara kerja pengolahan data diantaranya seperti mencatat, melihat, membandingkan, membaca, menghitung, dan mengingat. Yang kedua, Array Processor merupakan proses tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung fungsi dari prosesor utama. Yang ketiga, Main atau Internal Memory. Internal Memory merupakan suatu memori yang terletak di dalam CPU atau sering disebut sebagai Main Memory. Main Memory berfungsi sebagai penyimpan data yang akan diproses ataupun hasil pemrosesan komputer. Cara kerja main atau internal memory. Yang pertama, setiap data yang disimpan akan ditempatkan dalam alamat tertentu sehingga dapat dengan cepat menemukan data yang dibutuhkan. Yang kedua, apabila ada sebuah data yang masuk ke dalam alamat tertentu dan pada alamat tersebut telah terisi dengan data lama, maka data yang baru akan menumpuk. Dengan demikian, data lama akan hilang dan isinya diganti dengan data baru. Yang ketiga, besar kecilnya data akan dapat ditampung tergantung dengan besar kecilnya memori yang tersedia. Part 6. TCP/IP versi umum. Pengertian TCP/IP merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan komputer. Protokol ini tidak dapat berdiri sendiri karena protokol tersebut berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Setiap layer menyediakan servis-servis yang akan digunakan oleh layer di atasnya. Pemodelan layar TCP/IP serta pemodelan layar OSI mulai tidak relevan seiring dengan perkembangan zaman, terutama pada aplikasi dan jaringan komputer itu sendiri. Part 7. Komponen hardware, port-port komputer dan media penyimpanan. Pengertian hardware. Hardware atau perangkat keras merupakan bagian komputer yang bisa dilihat wujud fisiknya. Hardware tersusun dari komponen-komponen elektronika dan mekanis yang dirakit membentuk modul-modul yang diberi nama sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, jenis dan kegunaan masing-masing port pada komputer. Yang pertama, port serial merupakan jenis port yang dulu umum digunakan untuk keyboard, mouse, dan programmable logic controller. Yang kedua, port point source berfungsi untuk memberikan asupan listrik bagi komputer agar dapat menyala. Yang ketiga, port paralel merupakan sebuah port pada personal komputer yang berfungsi sebagai alat komunikasi komputer atau motherboard dengan perangkat luar yang bersifat paralel. Port VGA merupakan port yang dimiliki oleh VGA card atau graphic card pada sebuah komputer. Fungsi port VGA yaitu mentransmisikan data grafik dari sebuah komputer menuju display atau output, menghubungkan komputer dengan CPU, dan membuat monitor menampilkan isi dari CPU tersebut. Terakhir ada port LAN, port yang dimiliki oleh salah satu perangkat keras jaringan komputer yaitu Ethernet atau LAN card, berfungsi untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain, untuk menghubungkan CPU dengan jaringan komputer, dan menyambungkan komputer dengan internet. Selanjutnya, media penyimpanan.
Yang pertama, media penyimpanan magnetik atau magnetic disk merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Selanjutnya part 8. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer atau software. Pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak atau software merupakan bagian dari komputer yang mengacu pada bentuk digital. Komponen tersebut tidak terlihat dari fisiknya, namun dapat dioperasikan oleh pengguna dengan menjalankan perintah apapun dari pengguna. Tanpa adanya software, komputer hanyalah sebuah mesin yang terbengkalai karena tidak dapat melakukan tugas apapun. Fungsi perangkat lunak komputer yang pertama, memproses data. Perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Yang keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan. Yang kelima, penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Kegunaan perangkat lunak komputer. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi merupakan piranti dasar yang ada di dalam suatu komputer sebelum adanya perangkat lunak yang lain. Peran dari perangkat ini adalah untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer untuk dapat bekerja sama. Yang kedua, perangkat lunak pengolah kata atau word processing. Perangkat lunak pengolah kata atau word processing merupakan perangkat lunak yang berhubungan dengan pembuatan dokumen, penyuntingan maupun penyusunan dokumen. Yang ketiga, perangkat lunak pengolah angka berkaitan dengan pemrosesan data dalam bentuk angka. Beberapa proses yang bisa dilakukan pada perangkat ini seperti membuat tabel, melakukan pengolahan data dalam bentuk grafik, melakukan perhitungan, dan menyimpan data bentuk angka tersebut. Yang keempat, perangkat lunak presentasi merupakan perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan file yang biasa digunakan ketika melakukan presentasi. Perangkat ini berfungsi membantu dalam menyampaikan ide atau gagasan menggunakan tampilan yang menarik dan interaktif. Yang terakhir, ada perangkat lunak pengolah data, merupakan jenis perangkat lunak yang berhubungan dengan pengelolaan data dalam jumlah yang cukup besar atau database. Part 9. Aplikasi pengolahan kata menggunakan Microsoft Office Word. Pengertian pengolahan kata atau word processor merupakan perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengolah kata dan berkaitan dengan dokumen seperti tahapan membuat, mengedit, memodifikasi, menyunting maupun mencetak dokumen. Selanjutnya, sejarah pengolahan kata. Sejarah terbentuknya pengolahan kata yaitu muncul keresahan para pengguna mesin ketik manual. Pada waktu itu, perkembangan aplikasi pengolahan kata yang berbasis grafik pertama kali yaitu Bravos. Macam-macam pengolahan kata. Yang pertama, Microsoft Word. Microsoft Word merupakan salah satu jenis aplikasi yang bisa digunakan untuk mengolah kata. Microsoft Word dibuat oleh perusahaan yang bernama Microsoft Corporation. Yang kedua, Lotus Word Pro. Lotus Word Pro merupakan aplikasi untuk pengolahan kata yang dikeluarkan oleh IBM. Kelebihan Lotus Word Pro adalah kemampuannya untuk mempertukarkan file-file dokumen dengan Microsoft Word. Lotus Word Pro juga dapat membuka file-file Microsoft Word dan aplikasi pengolahan kata lainnya. Yang ketiga, ada Notepad. Notepad merupakan jenis aplikasi pengolahan kata bagian Windows.
Notepad akan terinstal ketika Anda menginstal Windows. Aplikasi ini merupakan editor teks yang sangat sederhana dan dapat digunakan untuk melakukan pembuatan program serta menulis kode-kode program. Part 10. Aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Sejarah Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan dasar, pengolahan data, pembuatan tabel, pembuatan grafik, hingga manajemen data. Selain itu, Microsoft Excel juga memiliki formula yang memudahkan kita melakukan sebuah perhitungan dalam pengolahan data tersebut. Microsoft mengembangkan Excel dengan cara selalu mengupgrade Excel setiap 2 tahun sekali. Selanjutnya, fungsi Microsoft Excel. Yang pertama ada average, digunakan untuk mencari rata-rata suatu data. Yang kedua, sum, digunakan untuk menjumlah data. Yang ketiga ada if, digunakan untuk mengeluarkan output tertentu jika dalam kondisi tertentu. Yang keempat ada max, digunakan untuk mencari nilai maksimum di suatu data. Yang kelima ada min, digunakan untuk mencari nilai minimum dari suatu data. Keenam ada count, digunakan untuk menghitung jumlah sel. Yang terakhir ada sdef, digunakan untuk mencari nilai standar deviasi dari suatu data. Part 11. Aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Pengertian Microsoft PowerPoint merupakan aplikasi presentasi paling umum digunakan oleh berbagai user. Kelengkapan dan kemudahan penggunaan menjadi nilai lebih untuk program ini. Program tersebut dirancang khusus untuk memudahkan kita membuat presentasi dengan berbagai template dan animasi internasional. Fungsi Microsoft PowerPoint. Yang pertama, sarana untuk menyampaikan sebuah materi atau gagasan. Yang kedua, menunjang dunia pendidikan dalam mengajar. Ketiga, sarana untuk mempermudah melakukan presentasi. Keempat, membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Yang kelima, membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi. Selanjutnya, menu Microsoft PowerPoint. Yang pertama, menu file. Menu file memiliki fitur sebagai berikut. Bagian A, open, berfungsi untuk membuka file dokumen yang jenisnya PowerPoint atau dokumen. Yang kedua ada new, berfungsi untuk membuka lembar baru atau membuat dokumen baru dalam file dokumen serupa. Yang bagian C, save dan save as. Save akan menyimpan perubahan data pada file lama, sedangkan save as menyimpan file dengan menciptakan file baru. Yang kedua, menu home. Bagian A yaitu clipboard, berfungsi untuk membantu dalam menyalin dan menempelkan objek yang sudah Anda salin di luar PowerPoint. Bagian B, slide. Fitur tersebut berhubungan dengan halaman slide atau bagian-bagian halaman yang disambung oleh slide yang lain. Bagian C yaitu drawing, berfungsi untuk membubuhkan bentuk, desain, dan gambar pada halaman slide yang dipilih. Yang ketiga, menu insert.
Menu insert merupakan menu yang berhubungan dengan penyisipan suatu benda atau suatu media lain agar PowerPoint yang dibuat dapat dinikmati dan lebih menarik. Fitur-fiturnya seperti tables yang berfungsi membubuhkan tabel pada slide, image yang berfungsi membubuhkan gambar, illustration berfungsi untuk menggambarkan ilustrasi dan lain sebagainya. Part 12. Aplikasi internet, pemanfaatan pengenalan aplikasi internet dan browsing. Pengertian internet. Internet adalah suatu jaringan yang saling terhubung dengan menggunakan sistem standar dari Global Transmission Control Protocol. Internet dapat terhubung ke semua tipe dan jenis komputer di seluruh dunia digunakan penghubung dengan tipe komunikasi seperti telepon, satelit, dan sebagainya. Fungsi internet akan membantu manusia lebih efektif dalam bekerja dan akan menghasilkan produktivitas kerja. Manfaat internet. Yang pertama, manfaat internet untuk bisnis. Mulai dari pelaku bisnis, yaitu penjual yang tidak harus memiliki ruko ataupun toko untuk membuka bisnisnya, melainkan cukup mendaftarkan tokonya di media belanja online. Dengan menggunakan proses online, pembeli dapat dengan mudah memilih barang yang diinginkan tanpa harus datang untuk membeli langsung barang yang diinginkan. Yang kedua, manfaat internet untuk belajar. Internet dengan metode belajar online memudahkan siswa maupun mahasiswa dalam berinteraksi dan mempelajari pelajaran yang diinginkan secara otodidak. Untuk media pembelajaran online dimulai matematika hingga bahasa Inggris dapat dengan mudah dipelajari hanya dengan menggunakan internet. Yang ketiga, ada manfaat internet untuk sarana hiburan. Dalam keuntungan mencari informasi secara tepat, seringkali internet kita gunakan untuk mencari hiburan seperti YouTube, Facebook, maupun Instagram. Sarana seperti ini dapat digunakan dengan cara gratis maupun berbayar, sehingga dapat menikmati fasilitas hiburan dengan adanya internet. Selanjutnya, pengertian browsing. Browsing adalah mencari informasi di dalam jaringan internet. Informasi-informasi tersedia begitu banyak dalam berbagai format seperti tulisan, gambar, video, dan sebagainya. Selanjutnya, manfaat browsing itu sendiri seperti apa? Yaitu web browser mempermudahkan dalam mengakses informasi kepada media seperti situs, blog, gambar, video, dan lain-lain. Selain itu, web browser juga dapat menyimpan file yang dicari saat menjelajah internet. Part 13. Dengan judul aplikasi internet untuk berbagai keperluan pemanfaatan. Sejarah internet. Cikal bakal jaringan internet yang kita kenal saat ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan ARPANET. ARPANET dibangun dengan sasaran untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar untuk menghindari pemusatan informasi di satu titik yang dipandang rawan untuk menghancurkan apabila terjadi peperangan. Selanjutnya, pengertian jejaring sosial. Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul atau yang umumnya adalah individu atau organisasi yang dijalin satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan sebagainya. Jejaring sosial lebih mengacu pada situs atau website. Selanjutnya, dampak dari jejaring sosial. Yang pertama, jangkauan koneksi ke seluruh dunia.
Kedua, berbagai informasi secara real time. Ketiga, mempermudah beradaptasi dengan dunia. Keempat, atau yang terakhir, mengetahui perkembangan dunia. Selanjutnya, kelebihan dari jejaring sosial. Keberadaan jejaring sosial memudahkan untuk berinteraksi dengan orang-orang dari seluruh belahan dunia dengan biaya yang lebih murah dibanding menggunakan telepon. Selain itu, dengan adanya jejaring sosial, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat dan luas. Part 14 atau part yang terakhir yaitu peranan sistem informasi dalam bisnis. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi atau SI merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan kombinasi yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Selanjutnya, komponen sistem informasi. Yang pertama, perangkat keras. Berkaitan dengan piranti fisik seperti printer dan komputer. Contohnya seperti komputer dan juga periferalnya, disk mekanik, lembar flash disk, dan juga optical disk. Yang kedua, perangkat lunak. Berhubungan dengan semua perintah atau instruksi yang membuat perangkat keras bisa memproses data. Yang ketiga, ada prosedur. Sekumpulan aturan yang dipakai untuk menjalankan sebuah proses data dan untuk menghasilkan output sesuai yang dikehendaki. Yang keempat, manusia. Semua pihak yang memiliki tanggung jawab di dalam pengembangan sistem, pemrosesan, dan juga penggunaan output informasi. Yang kelima, database. Kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Pada saat pangkalan data menjadi semakin kompleks, maka pangkalan data dikembangkan menggunakan teknik perancangan dan pemodelan secara formal. Yang keenam, ada jaringan komputer serta komunikasi data suatu sistem penghubung yang digunakan untuk mengkoneksikan sumber atau resource yang digunakan atau diakses secara bersama-sama serta diakses oleh beberapa pengguna. Selanjutnya, pengertian dari bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.